Universal Safety Tester. Jadi sebelum teman-teman menguji kan harus tahu ya alatnya itu apa sih namanya gitu. Namanya Universal Safety Tester. Universal, kenapa disebut universal? Karena dia tidak hanya digunakan untuk satu jenis pengujian saja. Bisa untuk zipper, bisa untuk kancing, bisa juga untuk tali kur misalnya ya. Itu yang berhubungan dengan safety, terutama untuk pakaian anak-anak ya. Jadi kalau misalnya di pakaian anak-anak sangat perlu diperhatikan keamanan dari aksesoris yang ada di pakaian ya. Di antaranya ya itu tadi ada sleting, ada kancing yang akan kita uji di semester ini ya. Nah untuk yang sekarang zipper, dia penjepit bawahnya seperti ini, penjepit atasnya seperti tang seperti ini ya. Nanti untuk yang kancing, penjepit bawah dan penjepit atasnya beda lagi, tapi keseluruhan alat yang lainnya itu tetap kayak ini ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tadi ya penjepit bawahnya harus sepaket dan dengan yang atasnya. Kemudian saya boleh pinjam sleting, saya kelihatan aja. Nah, nanti untuk pengujian zipper atau sleting ini akan ada 3 jenis pengujian. Yang pertama adalah slider lock. Nih, dia kalau yang auto lock diginiin dia nggak akan jalan. Tapi kalau yang sistemnya semi auto lock harus dikunci dulu, baru diginiin dia nggak bisa. Ya. Nah, yang akan kita uji apa saja? Ya tadi slider locknya, bottom stop ini ya, bagian bawah, kemudian ada top stopnya, bagian atas. Jadi kalau teman-teman punya zipper yang meteran mungkin tidak akan ada top stopnya gitu ya, jadi harus dipasang manual gitu, seperti itu. Nah, yang diuji itu apa? Jadi misalnya slider ini, dia kemampuan dari slidernya untuk menahan beban di kunciannya. Kalau yang bottom stop, dia kemampuan bottom stopnya untuk menahan beban di bagian bawahnya. Kemudian kalau yang bagian atas ya sesuai namanya, itu kemampuan dari stopper bagian atas untuk menahan beban seberapa besar gitu ya. Nah, cara pengujiannya untuk yang slider, nanti teman-teman silahkan jepit atas dan bawahnya. Jepitnya dia kondisinya harus bisa sampai ke bawah, tapi ininya juga harus kencang. Kalau nggak kencang gimana? Ininya dia bisa diatur maju mundur. Kalau misalnya materialnya agak tebal, mungkin harus agak jauh, jadi ketika digini dia pas. Kalau misalnya materialnya seperti ini, jangan jarak seperti ini, dia tidak akan menjepit ya, jadi harus dikencengin. Jadi pas digini dia kenceng gitu. Kalau enggak kenceng nanti dia slip. Pada saat diuji ininya misalnya ngejepit, ininya ikut ke atas gitu. Begitupun yang bagian atas yang seperti tang ini, dia juga bisa diatur berdasarkan ketebalannya. Kalau misalnya yang tipis berarti kan dia harus pas banget ya, harus gitu. Nah ini bagian sininya dia bisa diatur ya, bisa diatur. Ini pada saat menguji dia harus sampai ngunci gitu. Nah ini terlalu kencang, kita bisa kendorin sedikit sampai terkunci seperti ini ya. Nah kalau yang materialnya tebal kita bisa atur juga dia seperti ini. Nah ini yang ngunci, tapi ininya tetap harus sesuai dengan tebal materialnya ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ini tipis ya berarti kita sesuaikan aja, ininya harus sedikit lebih naik supaya pas kita ngunci itu dia juga tetap rapat, bisa kejepit gitu ya. Oke, ini bisa dinaik turunkan sesuai dengan posisi contoh ujinya. Kemudian di sini ada skalanya 0 sampai 30 sebenarnya ini nilainya ya. Karena di sini ada 30 kgf. Jadi satuannya kilogram force. NST-nya, nilai skala terkecilnya adalah, teman-teman bisa baca dari 0 sampai 5 ini ada 5 garis. Berarti satu garis yang besarnya nilainya 1. Ya. 0 sampai 5 ada 5 garis besar. 1 2 3 4 5. Nah, kalau dia di sini satu garis kecil ini nilainya berapa? 0 ke 1 ada 4 garis.
Satu garisnya berapa? 0,25 atau 250 gram. Jadi kalau misalnya dia tidak pas di garis, nilainya setengah NST. Ya, setengah NST itu berarti setengah dari 0,25, yaitu 0,125. Gitu ya. Sampai sini dulu, paham? Paham ya? Sebelum dimulai, kita harus nolkan dulu. Jadi dia posisinya harus di off dulu. Pada saat akan menguji, ininya harus di on. Kalau tidak di on, dia tidak akan bergerak skalanya. Gitu ya. Kemarin juga ada soal yang kayak gitu. Yang pertama adalah slider lock dan pastikan ini harus terkunci. Ini bagian tengahnya udah agak selip, jadi kita mungkin agak bergeser ke samping ya. Ini dijepit. Jepitnya dengan bagian geriginya. Kalau bagian tape-nya saja, dia akan slip. Ini posisinya harus ready. Kalau misalnya kayak gini, kendor gini, berarti dia nggak ready, ya. Jadi dia harus seperti ini. Tuh. Terus kita harus off-kan dulu, jadi di nolkan. Kalau misalnya begitu di off-kan dia tidak nol, ini bisa diubah, ya. Jadi begitu di off dia harus di nol. Mau mulai kita harus on-kan dulu, ya. Udah dikunci, udah pas, kejepit, kita tinggal. Ya, jadi kita bisa tahu ini kunciannya berapa besar nilainya. Kita bisa lihat di sini 1, 2, 3 berarti 1,75 tambah 0,125 berapa coba? Dihitung. Ini siapa? Punya siapa? Sok dilihat. Fotonya dari depan ya, karena nanti kalau kalian lihat skala itu antara dari depan, atas, bawah, kanan, kiri itu beda. Jadi harus pas di depan. Itu berapa? Ya kan? Ininya nggak nyampe 2, berarti kan 3 garis. Ini 0,75, 1,75 tambah setengah NST tambah 0,125. Iya kan NST-nya nilai skala terkecilnya 0,125.